Abad kedua Masehi adalah bukti nyata dari kemegahan dan kompleksitas peradaban manusia yang membentang dari jauhnya kerajaan Romawi yang megah hingga keheningan yang mengaburkan cakrawala di Asia Timur. Dalam relungannya, kita menemukan kilasan keagungan pembangunan infrastruktur Romawi yang megah, keberanian martir-martir Kristen yang menantang penganiayaan, dan cahaya ilmu pengetahuan yang memancar dari karya-karya luar biasa. Namun, seperti koin yang memiliki dua sisi, abad kedua juga menjadi saksi dari penderitaan akibat wabah yang mengguncang fondasi sebuah kekaisaran serta derap pemberontakan yang menggugah kesadaran politik. Dalam cahaya keberagaman budaya dan tantangan yang menguji ketahanan manusia, kita menemukan pelajaran yang mendalam tentang nilai sejarah dan pentingnya menghargai warisan masa lalu dalam membimbing langkah-langkah menuju masa depan. Periode abad kedua Masehi adalah masa yang penuh dengan peristiwa penting dan perkembangan yang membentuk arah peradaban manusia di berbagai belahan dunia. Salah satu sorotan utama adalah kejayaan Kekaisaran Romawi yang mencapai puncaknya di bawah pemerintahan beberapa kaisar yang kuat seperti Trajanus dan Hadrianus. Ekspansi wilayah Romawi, pembangunan infrastruktur yang canggih, dan pembentukan sistem hukum yang terorganisir adalah ciri khas era ini. Periode ini juga menyaksikan perkembangan teknologi dalam bidang pertanian dan manufaktur dengan penggunaan alat-alat baru yang meningkatkan produktivitas dan kemakmuran di beberapa wilayah. Namun, abad kedua juga diwarnai dengan peristiwa politik seperti perang dan konflik internal, terutama di wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Kekaisaran Romawi dan dinasti Han di Tiongkok. Pada abad ini, agama Kristen terus menyebar luas di seluruh Kekaisaran Romawi, meskipun seringkali dihadapi dengan penganiayaan dari penguasa Romawi. Martir-martir Kristen seperti Perpetua dan Felicitas menjadi teladan keberanian dan ketabahan dalam menghadapi penganiayaan. Penyebaran agama Kristen memiliki dampak besar tidak hanya dalam hal agama, tetapi juga dalam membentuk nilai-nilai moral dan sosial di masyarakat. Dalam bidang kedokteran, nama Galen menjadi sangat terkenal. Galen, seorang dokter Yunani Romawi, melahirkan karya-karya monumental dalam ilmu kedokteran yang masih memengaruhi praktik kedokteran hingga abad pertengahan. Pengetahuannya tentang anatomi, farmakologi, dan pengobatan menjadi landasan bagi pengembangan ilmu kedokteran selanjutnya. Abad kedua juga menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan dan matematika di dunia Helenistik dengan tokoh-tokoh seperti Ptolemeus yang terkenal karena karyanya dalam astronomi dan geografi. Perkembangan ilmu pengetahuan ini memberikan wawasan baru tentang alam semesta dan bumi yang kemudian menjadi dasar bagi penemuan-penemuan masa depan. Di Asia, Tiongkok ialah pusat perhatian dengan pembentukan dinasti Han Timur setelah periode kerusuhan politik dan perang saudara. Dinasti ini tidak hanya stabil secara politik, tetapi juga mencapai masa keemasan dalam perdagangan, seni, dan sastra. Selama abad kedua, perdagangan antar wilayah terus berkembang, terutama melalui rute-rute perdagangan seperti jalur sutra yang menghubungkan Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Konstruksi tembok besar Tiongkok juga merupakan salah satu pencapaian besar pada abad kedua. Meskipun pembangunan tembok besar telah dimulai sejak beberapa abad sebelumnya, sebagian besar bagian yang masih ada saat ini dibangun pada abad kedua Masehi. Tembok besar Tiongkok menjadi salah satu cagar budaya terbesar dan paling ikonik di dunia, menarik pengunjung dari seluruh penjuru dunia hingga saat ini.
Seni dan arsitektur Romawi mencapai puncaknya pada abad kedua dengan pembangunan bangunan megah seperti Pantheon yang selesai dibangun dan masih menjadi ikon arsitektur Romawi hingga saat ini. Hubungan antara dunia barat dan timur semakin terjalin melalui pertukaran budaya, perdagangan, dan diplomasi, menciptakan lintasan baru untuk inovasi dan penemuan. Wabah Antoninus yang terjadi pada abad kedua Masehi merupakan epidemi yang melanda Kekaisaran Romawi dengan hebat. Disebabkan oleh penyakit yang kemungkinan besar cacar atau campak. Wabah ini menyebar cepat setelah tentara Romawi kembali dari kampanye militer di Timur Tengah. Dampaknya sangat menghancurkan, merusak kekuatan militer dan ekonomi Romawi, serta menyebabkan penurunan signifikan dalam populasi. Wabah Antoninus memainkan peran penting dalam memahami sejarah epidemiologi manusia, menyoroti kerentanan masyarakat besar terhadap penyakit menular pada masa lalu. Pada abad kedua, Kaisar Romawi Hadrianus memerintahkan pembangunan tembok Hadrian sebagai benteng pertahanan utara Kekaisaran Romawi di Pulau Britania. Tembok ini membentang sejauh sekitar 117 km dari barat ke timur laut, dari Solway Verte hingga Sungai Tain. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi wilayah Romawi dari serangan suku-suku barbar di utara, sambil memperkuat kontrol Romawi atas perbatasan dan perdagangan. Tembok Hadrian bukan hanya sebuah struktur fisik, tetapi juga simbol kekuasaan Romawi di wilayah tersebut. Hari ini, sisa-sisa tembok ini tetap berdiri sebagai peninggalan bersejarah yang menginspirasi dan menarik minat para arkeolog dan wisatawan. Sedikit ke tenggara, pemberontakan Bar Kokhba adalah sebuah gerakan perlawanan yang meletus di Provinsi Yudea, wilayah yang dikuasai Romawi pada abad pertama Masehi. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang pemimpin Yahudi bernama Simon Bar Kokhba. Bar Kokhba berhasil mengumpulkan pasukan yang kuat dan secara singkat berhasil merebut beberapa kota penting di wilayah tersebut, termasuk Yerusalem. Namun, pemberontakan tersebut akhirnya ditumpas oleh pasukan Romawi setelah pertempuran yang sengit dan berdarah. Akibatnya, Yerusalem dihancurkan dan ribuan orang tewas. Pemberontakan Bar Kokhba berakhir dengan kekalahan dan penguasaan kembali Romawi atas wilayah Yuda. Sang Heng, seorang ilmuwan Tiongkok pada zaman dinasti Han Timur sekitar tahun 132, dikenal atas kontribusinya yang mengagumkan dalam bidang sains dan teknologi. Salah satu penemuan terpentingnya adalah seismometer, alat yang digunakan untuk mendeteksi gempa bumi. Seismometer Sang Heng merupakan perangkat canggih untuk masanya, terdiri dari beberapa mangkuk tembaga di sekitar lingkaran yang dipasang pada patung naga. Ketika gempa terjadi, bola logam di mulut naga akan jatuh ke dalam mangkuk, menunjukkan arah sumber gempa. Penemuan ini mengubah cara kita memahami dan mendeteksi gempa bumi, menjadikan Sang Heng sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah Tiongkok. Di sisi lain, Keilun, seorang pegawai istana pada dinasti Han Timur, menjadi tokoh yang mengubah sejarah dengan penemuannya yang revolusioner, kertas. Berkat pengetahuannya tentang serat, Keilun berhasil mengembangkan teknik pembuatan kertas pada tahun 105. Dengan mencampur serat pohon, kain, dan bahan-bahan lainnya, ia menciptakan lembaran kertas yang ringan, kuat, dan mudah diolah. Penemuan ini bukan hanya meningkatkan kemampuan menulis dan mencatat, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di seluruh dunia. Keilun dengan penemuannya yang sederhana namun berpengaruh ini menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan peradaban manusia.
Perbedaan antara kertas kailun dan kertas Romawi terletak pada teknik pembuatan, bahan baku, dan karakteristiknya. Kertas kailun dibuat dengan mencampur serat dari pohon, kain, dan bahan lainnya, sementara kertas Romawi terbuat dari serat tumbuhan papirus. Kertas kailun lebih ringan, kuat, dan mudah diolah, sedangkan kertas Romawi cenderung lebih tebal dan rapuh. Meskipun keduanya merupakan pencapaian teknologi penting, kertas kailun lebih dikenal karena pengaruhnya yang luas dalam perkembangan peradaban manusia. Abad kedua adalah periode yang kaya dengan peristiwa bersejarah dan perkembangan penting di berbagai bidang yang membentuk fondasi bagi perubahan dan evolusi di masa depan. Dengan pengaruhnya yang luas dan warisan yang mendalam, abad kedua tetap menjadi fokus penelitian dan perhatian para sejarawan dan ilmuwan hingga saat ini. Dari narasi abad kedua, kita belajar tentang keberagaman yang kaya dalam budaya, agama, dan perkembangan peradaban di berbagai belahan dunia. Periode ini menjadi saksi dari pencapaian manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mencerminkan keragaman dan kompleksitas masyarakat pada masa itu. Namun, narasi tersebut juga menyoroti konsekuensi dari peristiwa sejarah seperti konflik politik, wabah, dan tantangan kesehatan yang mempengaruhi masyarakat secara luas, memberikan pengingat akan pentingnya penanganan krisis serta ketahanan dalam menghadapi cobaan. Dari sejarah ini, kita juga dapat mengambil kesimpulan tentang pentingnya mempelajari dan menghargai warisan budaya serta sejarah. Setiap peristiwa dan penemuan dalam narasi tersebut telah membentuk fondasi bagi perubahan masa depan, menunjukkan betapa relevannya pemahaman terhadap masa lalu bagi pembangunan masa depan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, memahami dan merenungkan peristiwa dan tokoh-tokoh pada abad kedua Masehi dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang evolusi peradaban manusia dan nilai-nilai yang dapat diambil untuk memandu langkah-langkah menuju masa depan.